Nih, sebentar. Tes. Tes. Apakah boleh dimulai, Ibu? Silakan Haikal, silakan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Thank you for joining us today. We are Group 8, and it's an honor to present our topic to all of you. Today, we will be discussing, we will be discuss uh, validity and reliability in qualitative research, which we believe in is both important and relevant in qualitative research. We hope that this presentation will provide valuable insight and spark meaningful discussion. Thank you, Besti. Okay, before we begin, let us you an overview of what we will cover. First, we talk about okay, before we begin, I will introduce our member. The first member is Dinda Audina Rahma. The second is Duyanti Simalango. Next is Puspita Rahmadani. And I am Haika Fikri Hakim. And last, Nur Hadi. Okay, let us give you an overview of what we will cover. First, we will talk about definition of validity and reliability. Next, we go to testing validity and reliability of qualitative research. Go into credibility test, transferability test, dependability test, and the last is confirmability or objectivity test. Each of us will handle different section to give you an comprehensive understanding of the topic. Okay, without further ado, let's get started. I will begin with first section topic is definition of validity and reliability. Definition of validity. According to Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, validity is the right nature according to existing evidence, logic of thinking, or legal force. Validity can also be interpreted as a valid property or validity. Jadi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, validitas itu adalah sifat yang benar sesuai dengan bukti. Validitas itu adalah bukti yang benar sesuai dengan bukti, logika berpikir, atau kekuatan hukum yang ada. Validitas juga dapat diartikan sebagai
eh, bukti atau validitas yang valid. Selanjutnya, the next validity is the accuracy of the interpretation made from the results of measurement or evaluation. Eh, Menurut Gronlund and Lin 100 1910. Jadi menurut Gronlund dan Lin pada tahun 1990, validitas itu adalah keakuratan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Eh, Selanjutnya, menurut Zainal Arifin 2009, validity as the accuracy or feasibility of the instrument used to measure what will be measured. Jadi menurut Zainal Arifin, validitas itu adalah akurasi atau kelayakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. The last is validity is an effort to check the accuracy of research result by applying certain procedures. Itu menurut Creswell GD, Creswell GW pada tahun 2017. Jadi menurut mereka, validitas itu adalah upaya memeriksa keakuratan hasil penelitian dengan menerapkan prosedur dan prosedural tertentu. Next. Next is definition of reliability. According to Kamus Besar Bahasa Indonesia, reliability is something that is reliable. Reliability is also defined as the accuracy of measurement techniques. Reliability. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reliabilitas adalah sesuatu yang dapat diandalkan atau terpercaya. Reliabilitas juga didefinisikan sebagai akurasi dan keakuratan teknik pengukuran dan reliabilitas. Next is reliability indicates that the data research used consistently if applied by other research. Menurut Creswell GD dan Creswell JW 2017. Jadi menurut mereka reliabilitas itu menunjukkan bahwa yang digunakan peneliti secara konsisten alat instrumen yang digunakan peneliti secara konsisten juga dapat diterapkan oleh peneliti lain. And last is reliability is the extent to which an instrument can provide consistent results if used multiply times to measure the same things. Menurut Sugiono 2015. Jadi menurutnya reliabilitas itu adalah sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten jika digunakan beberapa kali untuk mengukur hal yang sama. Okay, that is my presentation. Next, we will go to next topic. The topic is testing validity and reliability of qualitative research. This topic will be present by Puspita. Please, Puspita, to present this topic. Okay, thank you, moderator. The next topic is testing validity and reliability of qualitative research. First is credibility test. In qualitative research, data can be declared credible if there is a similarity
between what the researchers report and what actually happened to the object under study. Data credibility testing is a process to ensure that the data collected is accurate. Next. The data credibility test or qualitative research data test consists of 1. Extension of observation. Extending participation in field data collection is very necessary because in qualitative research, the researchers is the main research instrument. The longer the researchers is involved in data collection, the more likely it is that the degree of trust in the data collected will increase. Next, increase persistence. Activities to increase persistence can mean making more careful and continuous observation. In this way, the certainty of data and the sequence of events will be recorded definitively and systematically. Can be done by reading various reference books and research results as well as documentation related to the finding of the data to be studied. Next. Next is triangulation. Triangulation is a technique for checking data from various sources in various ways and at various times. With this triangulation technique, it is possible to obtain the widest possible variety of information. Next, negative case analysis. Negative case here are cases that don't match the result. Negative case analysis can be used as a confirmation case or refutation case against the research result. However, if the data obtained doesn't conflict with the findings, it means that it's credible or reliable. Next. Next is involving peers. Involving friends who are not participating in the research to discuss, provide input, and even criticize from the beginning of the research process activities until the research results are compiled. The last is organizing member checking. Member checking is the process of checking the data obtained by the researchers to the data provider. The purpose of which is so that the information obtained and which will be used in writing the report is in accordance with what the data source intend. That's all from me. I return it moderator. Thank you. Thank you, Puspita, to present our topic. We go to next topic is transferability test. This topic will be present by Dinda. Please, Dinda, to present the topic. Okay, thanks moderator. Okay, the next topic is transferability test. As previously mentioned, transferability refers to external validity in qualitative research. A transferability test demonstrates the extent to which research finding can be appropriately applied or transferred to the population for which the sample was drawn. According to Milong 2016, transferability is a empirical issue that depends on the similarity of context between the source and the recipients. The transferability of qualitative research cannot be assessed solely by the researcher, but rather by the readers of the research finding. If readers are able to gain a clear picture and through
understanding of the research report, the finding can be considered to meet the criteria of transferability. Next. To ensure transferability in qualitative research so that others can understand and in different contexts, the researcher must produce a report that includes descriptions that are one, detailed, two, clear, three, systematic, and four, trustworthy. The goal is to provide readers, enabling them to determine whether the finding can be applied in other settings. Thank you. Back to moderator. Thanks, Dinda, to present our topic. We will go to next topic. The next topic is defensibility test. This topic will be present by my partner Duyanti. Please, Duyanti, to present this topic. Okay, thank you, moderator. The next topic is dependability test. The concept of dependability test is the quality of the research, especially in qualitative research. In general, dependability refers to the extent to which research results are consistent and repeatable under similar conditions. In quantitative research, this concept is often associated with reliability, namely the consistency of instrument and measurement. However, in qualitative research, dependability emphasizes more on the transparency of the data collection, analysis, and interpretation process carried out by research. Next. The importance of the defense test in research has great implication for the validity and credibility of the research. However, here are some reasons why dependability is so important in research. In PPT, there are 5 the element of the importance of the dependability in research. The first is ensuring it's very important to ensure that the research findings are not just a coincidence of the result of methodology errors. The second is facilitate replication. One of the main characteristics of scientific research is the ability to replicate. If a study has high dependability, other research can repeat the study with similar result, thus corroboration the initial finding. Third is increased credibility. Research that has a trustworthy process and a result will be more efficacious by the scientific communication and the wider community. High dependability indicate that the research has conducted the study carefully and thoroughly. The fourth is providing a basic for the decision making. Reliability research is often used as a basic for decision making, whether in policy making, product development, and in healthcare. When research is reliable, this decision made beside on the research will also be more precise and effective.
And the last is reduce the risk of error. By implementing systematic and well-documented produce, the risk of error in data collection and analysis can be minimized. This help avoid misinterpretation that can lead to incorrect conclusion. The next is factor effective research dependability. The first is research design. A good research design is the key to achieving high dependability. Unstructured or unsystematic can lead to inconsistent in the process of data collection and analysis. Therefore, is it important to design the study taking into account each step and the variable to be studied. The second is data collection instrument. Instruments such as questionnaires, interview, or other measuring tools should be tested first to ensure that they are capable of producing consistent data. Validation and reliability tests of the instrument are necessary for the measured result to be reliable. The third is the data collection. Data collection method use also affect to definability of the research. The process of collection data randomly without adequate control and result in inconsistent data. The use of proper sampling technical and training for data collection is an important step in maintaining data consistency. The fourth is data analysis. The data analysis process must be carried out systematical and supported by the right software or statistical method. Error in data analysis can result in incorrect interpretation of research finding. Therefore, the use of valid analysis, technical and cross verification of analysis result in necessary. And then the last is documentation and transparency. The thorough documentation of every step of the research, from planning to analysis, is essential to improve dependability. This allow other research to follow in the footsteps of the research and evaluate whatever the procedure used are appropriate. And the last is to how to improve research dependability. In PPT there are 6 the element of to improve research dependability. The first is careful planning. The first step in improving dependability is careful planning. The research must be clearly define the research objective, methodology, and procedure before start the study. A good research plan will reduce the likelihood of inconsistent in the future. The second is research team training. Improving the competence of the research team through training is one effective way to ensure that its team member understand and executes procedure consistently. Training on data collection technique, instrument use, and data analysis can help minimize error. The third is instrument testing. Before being used the main study, the data collection instrument must be tested first. The pilot study allows research to identify the shortcomings of the instrument and make the necessary improvement so that the result of the study will be more consistent. The fourth is trial
audit, and documentation. Creating a detailed trade audit is one of the best ways to increase research transparency. By documenting each step of the research, other research can evaluate and replace studies more easily. Trial audits also help in identifying areas they may need improvement. The fifth is data triangulation. Using more than one data source or data collection method or triangulation can help ensure that research results are not based on just one perspective. Triangulation helps reduce bias and improve the reliability of research finding. And the last is peer review and collaboration. Inviting peers to review research method and result can provide valuable new perspective. The peer review process helps identify potential issue and provide suggestions for improvement. Collaboration with other research can also improve the quality of research through the exchange of ideas and more sophisticated analytical technique. Maybe just is it for me. I back to moderator. Thank you. Thanks, Duyanti, to present our topic. Okay, we go to our last topic. The topic is conformability test. This last topic will be present by Nur Hadi. Please, Nur Hadi, to present. Okay, thank you, moderator. I will to explain about conformability test. Okay, Sugiono 2019 explained that the conformability test is test of objectivity in qualitative research. Sorry, typo. Research can be considered objective if has been agreed upon by many people. Testing conformability means examining the research result in relation to the research process. The conformability test is a way to ensure that research findings are truly objective and not influenced by the researcher's personal views or bias. In the context of qualitative research, objectivity is crucial for the result to be trusted. Research is considered objective if many parties agree with or validate the finding. By conducting a conformability test, the researchers checks whether the data and research results are in line with the process or method used in the study. In other words, the research findings should be traceable back to the procedure followed during the research, making the process transparent and accountable. Next slide. Prostowo 2012, which explained four techniques to carry out conformability testing, namely, first, increasing perseverance, be thorough and meticulous in collecting and analyzing data. Increased perseverance means that the researchers must conduct the study with full dedication, thoroughness, and consistency. The researchers is expect to examine the data in depth, avoid rushing to conclusion, and continuously review the finding. By doing so, the possibility of error on inaccuracies in data collection and analysis can be minimized. This perseverance also reflects to researchers' commitment to obtaining truly accurate and accountable results. Second, source triangulation. Use various data, source, method, or theory to cross-check research finding. Source triangulation aims to test the validity of data by comparing various sources of information. In the context of research, this means the researchers does not rely solely on one source of data, but instead use multiple sources such as interviews, observation, documents, or previous studies. By comparing data from various sources,
the researchers can ensure that the findings are truly consistent and reliable. This also helps reduce subjectivity and bias from a single data source. Third, for discussion. Discuss with colleagues and experts to get objective input and minimize bias. Discussion with peers or fellow researchers are very important to test confirmability. Through this discussion, the researchers can gain new perspectives or viewpoints that might have been overlooked during the research process. Peers can provide constructive critics, objective input, or even critical questions that help the researchers delve deeper and validate the researchers' findings. This discussion also help maintain objectivity and reduce potential personal bias. Last, using reference material. Use relevant reference to strengthen and analyzing and research finding. The use of relevant and reliable reference material is crucial in supporting research finding. This reference can include books, scientific journal, official document, or previous research relate to topic being studied. By citing and using reference material, the researchers not only strengthen the argument present, but also show that the research findings are supported by existing theory or findings. Okay, back to moderator. Okay, thanks Nur Hadi. This is our last topic. So we have now reached the Q&A session. If you have any question, please feel free to ask, and we do our best to answer them. You can raise your hand or simply speak up if you have a question. We address them one at a time. Let's with first question. Who will be to Itu ada Heru yang raise hand. okay, Heru, please you can tell your question. Oke, thank you. Suaranya masuk nggak? Masuk. Oke. Thank you, moderator. So, the question is, what efforts can be made to maintain objectivity or confirmability in qualitative research in mathematics education? Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga konfirmabilitas atau objektivitas dalam penelitian kualitatif matematika? Thank you. That's my question. Okay, thanks Heru. Can you bisa diketik di kolom chat biar teman-temannya bisa tahu juga pertanyaannya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, to the second question, please Anissa Rahmadona, you can tell your question. Okay, thank you, Michael, for your open opportunity. So this is actually very interesting topic, yeah. So based on the slide discussing the testing of validity and reliability qualitative research, especially for the 4 types of tests that you said before. So in your opinion, among these 4 types of tests, which one should be prioritized or considered the most important a research study? Does a good qualitative study need to apply all 4 tests, or it is acceptable to use only some or maybe one of Okay, them? thanks. Thank you. That's all for Yeah. Anissa question is, dari 4 tes ini apakah penelitian kualitatif perlu 4 tesnya atau boleh satu saja atau yang lainnya, begitu ya? ya benar.
Anissa, can you ketik di kolom chat juga untuk teman-temannya yang lain untuk pertanyaannya. Thanks, Anissa. Proses di mana siswa mendapatkan? Okay. Anyone can tell the one question again? We will kami akan menampung three question in one session. Kami menampung 3 pertanyaan untuk sesi ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Okay. We okay. We will answer the question. Please give us time to answer this question. Masuk TF-nya Putra lihat. Oh iya. Siapa? Yang udah
Bu, ini masih Bu di mana Bu? Di pojok Bu ya? Ada Sahrul ini Bu. Syarul ya? Iya Bu. Jadi Betul. pojok Sahrul. Iya, tambah lah Bu Eka. Ini aku diam ini, Tuan. Lagi ini Bu, tadi pertanyaan Anissa sama pertanyaan Heru tadi ya. Sudah siap belum Haikal untuk jawabannya? Lagi translate-nya Bu ke bahasa Inggris Bu. Iya. Jangan lama-lama ya. Iya Bu. Dua pertanyaan kan ya. Tadi pertanyaan Heru sudah ada di chat semua ya. Dan pertanyaan Nisa. Salam. Okay. We will answer first. We will answer the Anissa question. The Anissa question is, in your opinion, among these four types of tests, which one should be prioritized or considered the most important in research
study, does a good qualitative study need to apply all four tests, or is it acceptable to use only one some of them? Okay, the answer is, in my opinion, all four tests, credibility test, transferability test, dependability test, and last in is convertibility test. All of them is important, but uh, but it, but the one is to untuk ditekankan itu credibility test atau kredibilitas. Credibilitas is often considered and the most important. That the reason, one, it directly concern the trustworthiness of the research result and interpretation. Jadi kredi- kre- kre- kredibilitas itu yang pertama alasannya penting yang harus ditekankan dari yang lainnya itu karena ia menyangkut langsung kepercayaan terhadap hasil dan interpretasi peneliti itu. Uh, the next reason is if credibility is weak, then the entire research result can be questioned, even if other aspects such as compatibility or transferability are strong. Alasan lainnya, jika kredibilitas lemah, maka seluruh hasil dari penelitian bisa dipertanyakan. Bahkan jika aspek seperti konfirmabilitas dan transferabilitas itu sudah kuat. Eh, Namun, seperti yang saya sebutkan tadi, eh, empat-empatnya itu penting karena keempatnya itu saling terkait. Misalnya kan kredibilitasnya yang tinggi, tapi akan sulit dipercaya kalau jika konfirmabilitasnya atau konteksnya atau transferibilitasnya itu tidak bisa dijelaskan dengan baik. Karena mereka itu saling terkait. Kalau yang satu kuat berarti yang lainnya itu saling terkait untuk memperkuat yang kuat itu, yang kreativitas tadi. Eh, Terus selanjutnya, apakah harus menerapkan keempatnya? Ya, peneliti kualitatif yang baik harus mengupayakan keempat uji tersebut. Karena dalam praktiknya eh, namun dalam praktiknya yang saya sebutkan tadi, kadang peneliti itu menekankan satu atau dua aspek untuk fokus karena keterbatasan penelitiannya. Misalnya ada penelitian penelitian awalnya itu kre- kredibilitas dan konfirmabilitasnya itu lebih diprioritaskan dulu. Asalkan peneliti tersebut menjelaskan secara jujur atau logis dalam pemilihan uji yang digunakan, maka bisa diterima. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu prioritaskan terlebih dahulu kredibilitas karena itu menyangkut inti kepercayaan eh, temuan peneliti itu. Yang kedua, tapi jangan abaikan tiga uji lainnya karena dalam penelitian kualitatif keempat-empatnya harus ada walaupun cuma satu yang kuatnya, walaupun ketiganya tidak dominan. Jadi peneliti yang baik itu memadukan keempatnya, meski keempat-empat itu bobotnya itu berbeda tergantung konteks dan tujuan studinya. Uh, uh, that is my answer. Anissa, uh, can you accept our answer? Our answer? Yeah, thank you for your answer. Thank you.
Sudah pertanyaan siapa lagi yang belum dijawab? Tinggal pertanyaan Heru, Bu. Heru ya. Heru tadi pertanyaannya terkait konfirmabilitas ya. Iya, Bu. This question, Heru question, we will answer by my partner Duyanti Simalango. Please, Duyanti, to answer Heru question. Okay, thank you, moderator. I will to try answer the hero question. According Strawbert and Carpenter 2003, the way that many qualitative researcher to do confirm the result of their research finding is to reflect on the result of their finding in related journal, peer review, consultation with expert research, or confirm data or information by presenting the result of their research at a conference to obtain various input for the perfection of result. And the cara terakhir or the last way, according to Hemsley, is to carry out confirmability through the presentation of finding to scientific circle who have similar background in a conference. Maybe that's the answer can I give to the question Heru, so that Heru, how about my answer can answer your question? Yes, thank you, Duyanti, for the answer. Okay, thank you to you're welcome, Heru. Okay, thanks Heru and Duyanti for question and the answer. Permisi Bu, ini dilanjutkan pertanyaan lagi atau? Ya, mungkin kita ini dulu ya, penjelasan beberapa, klarifikasi dulu beberapa hal terkait dengan validitas dan reliabilitas yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Terima kasih untuk presenter dan juga penanya ya. Mungkin kepada Bu Nimas, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan Bu. Silakan Bu Eni, silakan Bu Eni. Ya, baik Bu. Ya, jadi untuk validitas dan reliabilitas ini kan ada beberapa tadi ya, sudah dijelaskan, ada konformabilitas, ada dependabilitas, ada transferability, ada apa lagi tadi? Ada dependability ya. Nah, semua itu ini tadi Ibu terdengar ada yang menyebutkan sebagai tes ya. Tapi sebetulnya bukan tes ya, tidak seperti itu konsepnya, karena sebetulnya ini adalah sebuah proses yang kita lakukan untuk memastikan bahwa kita memenuhi standar ini tadi, bahwa ini dependable, dia transferability-nya terjaga, kemudian ada tadi konfirmabilitasnya. Itu adalah proses atau tahapan yang kita lakukan supaya apa yang kita lakukan itu valid dan reliable. Ya, jadi kata-kata valid dan reliable itu perlu kita garis bawahi. Itu yang mau kita capai dalam penelitian. Nah, nanti pada saat kita menulis skripsi, apakah itu dituliskan betul? Itu tidak dituliskan memang ya, secara eksplisit tidak dituliskan, tapi harus diceritakan. Ada prosesnya yang untuk kita menggambarkan bagaimana transferability-nya, gitu ya, bagaimana dependability-nya tadi, bagaimana konfirmabilitasnya. Istilah dari validitas dan reliabilitas pada kuantitatif dan kualitatif itu kan memang berbeda ya. Jadi ada yang namanya validitas internal, ada validitas eksternal, ada reliabilitas. Ya, jadi khusus untuk validitas dan reliabilitas ini, walaupun memang nanti pada bagian skripsi, pada strukturnya itu tidak ada bagian khusus, tapi harus diceritakan. Ya, seperti definisi dari beberapa validitas tadi
ada konsisten. Kalau transferability misalnya ya, transferability itu kan terkait dengan pada saat kita mereplikasi studi kita ya untuk subjek yang lain, apakah dia akan menghasilkan hasil yang sama, gitu ya. Nah itu nanti bisa dilihat konsisten tidak apa yang kita lakukan ini. Kemudian tadi ada juga bagaimana tadi hasilnya, coba boleh dilihat tadi bagaimana bahasanya ya untuk yang dependabilitas kalau tidak salah di PPT-nya. Ini apa reliability yang sebelumnya? Apa credibility? Nah, ini coba yang transferability ini saja. Nah, one of the main criteria jalan terus. Ini ya. Kalau kita harus melihat bahwa kita in qualitative research so that others can understand and potentially apply the findings in different contexts. The researcher must produce a report that includes description that are detailed, clear, systematic, trustworthy. Jadi kalau ada peneliti lain mau mereplikasi penelitian kita, dia harus memperhatikan 4 komponen ini. Dia harus detail, clear, systematic, trustworthy. Nah, kita mengecek apakah penelitian yang sudah kita lakukan ini memenuhi 4 komponen ini. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka transferability dari penelitian kita ini tidak tercapai. Jadi seperti itu ya. Jadi akan ada tanda tanya tuh. Kemungkinan tidak akan temuannya tidak akan sama gitu ya dengan yang sudah dilakukan orang kalau kita kurang dari 4 komponen ini. Mungkin kita sudah detail, kita sudah clear, sudah sistematik, tapi trustworthy-nya yang kurang. Jadi untuk memenuhi transferability ini, keempat-empatnya harus dipenuhi. Gitu ya. Jadi ini kan intinya kalau transferability ini must produce potentially apply the findings in different context. Gitu ya, ada findingnya mau di-apply ke yang lain. Bisa nggak gitu ya? Nah, harus memenuhi 4 ini. Nah, bagaimana caranya? Kemudian tadi ada credibility ya. Kita lihat credibility. Nah, credibility, mungkin ini juga penting, sering sekali kita bahas ya, bagaimana kita meningkatkan the data credibility test or qualitative research terdiri dari apa? Bagaimana kita meningkatkan kredibilitas dari penelitian kita? Yang pertama dengan perpanjangan pengamatan. Ya mungkin sudah selesai gitu ya, tapi kita mau meningkatkan lagi nih kredibilitas, rasa-rasanya ada yang kurang. Kita perpanjang pengamatan. Dia bisa dibaca di situ, extending participation in the field data collection is very necessary ya. Karena apa? Di dalam penelitian kualitatif itu researcher is the main research instrument. Jadi peneliti yang bisa menentukan kapan dia harus berhenti mengamati, kapan dia sudah cukup untuk mendapatkan data yang sesuai relevan dengan apa yang diminta tadi. Ya. Kemudian selain perpanjangan pengamatan juga ada increase persistence. Increase persistence itu adalah meningkatkan persistensinya. Dalam hal apa? Kita lihat di sini bagaimana ya bentuknya kita meningkatkan persistensi dalam penelitian itu. Kita melihat making more careful and continuous observation in this way. The certainty of data and sequence of events will be recorded definitively and systematically. And can be done by reading various reference books and research result as well as documentation related to findings of the data to be studied. Bisa melalui ini tadi ya, eventnya, semua serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam penelitian itu kita betul-betul kita record. Betul-betul kita lihat bagaimana perjalanannya ya dari awal sekali kita mengambil data, kemudian bagaimana kita dalam penelitian itu kan ada beberapa ini ya yang kita gunakan, bisa pakai kamera belakang, kamera depan gitu, ada yang statis, ada yang berjalan. Semuanya kebutuhannya adalah untuk merecord semua aktivitas yang terjadi pada penelitian. Untuk apa itu kita lakukan? Untuk kita meningkatkan persistence tadi. Supaya kita yakin betul bahwa hasil rekam secara betul,
kejadian ini kalau di kamera depan mungkin tidak tergambar dengan jelas, kita bisa ambil dari kamera samping. Begitu ya. Data mendokumentasikan sesuatu itu akan sangat mempengaruhi. Next ya, next ada involving partisipan, ada triangulation ya, triangulasi ya. Triangulasi ini sering sekali dibahas, adalah teknik for checking data from various sources in various way, various time. Ada triangulasi sumber, ada triangulasi metode, triangulasi waktu gitu ya. Dengan teknik triangulasi ini, it is possible to obtain the widest possible variety of information. Jadi kalau dites, kemudian bisa kita konfirmasi melalui wawancara gitu ya. Kalau kurang lagi, kita lihat, kita cek lagi gitu bagaimana pengamatannya pada observasi gitu ya. Kalau masih kurang lagi, itu kita rasa kurang, kita lihat bagaimana kita dokumentasinya bagaimana. Studi dokumen ya, bukan dokumentasi. Studi dokumen kita bisa lihat dari misalnya hasil belajar siswa di rapotnya gitu ya, atau hasil evaluasi ulangan hariannya. Bisa juga itu ditanyakan dengan guru melalui studi dokumen. Itu triangulasi. Jadi dengan kualitatif ini tidak bisa tanpa triangulasi, karena kita butuh ada point of view dari beberapa sources yang berbeda. Gitu ya. Kemudian ada negative cases analysis. Nah, kita lihat kalau ada analisis kasus negatif ini kan adalah kasus that do not match the research result. Negative cases analysis can be used as comparison case or reputation case against the research results. Jadi perlu juga kalau datanya katanya ya, if the data obtained does not conflict with the finding, it means that it is credible or reliable. Kadang-kadang kita melihat kok datanya tidak cocok ya di wawancara ini. Dia jawabannya betul, tapi pada saat tes salah gitu ya. Nah, kita mungkin pada saat tes dia tidak mood atau bagaimana, tapi pada saat wawancara dia konfirmasi, dia klarifikasi. Tapi kalau seandainya dia pada saat tes dia mencontek temannya, gitu kita harus tahu gitu ya, bahwa tes ini tidak reliable untuk kita jadikan satu-satunya sumber untuk menganalisis data siswa tersebut, maka kita cek di sumber yang lain. Jadi perlu juga ada negative case analysis. Artinya kita tidak mudah percaya dengan hanya satu sumber ini saja, kita harus cek ke yang lain. Selanjutnya, next. Masih di kredibilitas. Nah, ya, ada beberapa tadi ya. Kemudian ada involving peers, ya. Di involving peers ini, involving friends who are not participating in the research to discuss, provide input, and even criticize from the beginning of the research process activities until the research result are compiled. Beberapa waktu yang lalu kan memang sudah Ibu sampaikan bahwa pada saat kita penelitian, ya kita tidak bisa berdiri sendiri. Ajaklah temannya satu. Paling tidak kan memberikan sudut pandang yang berbeda. Ya bukannya kita minta saran dari teman itu, kadang-kadang ya kita surprisingly selalu membantu ya. Kita cari teman yang tepat, tapi kan pada saat penelitian misalnya jangan sendirian ya, jangan sendirian. Siapa nanti yang mau bantu, misalnya mau setting kamera, kan tidak mungkin, sedangkan kita sudah fokus pada nanti mau mengajar materi bagaimana. Jadi kita andalkan minimal satu lah teman kita untuk bisa membantu secara teknis. Bukan secara teknis saja, ternyata keterlibatan dari pihak lain atau teman kita ini yang memang di luar penelitian kita itu juga membantu untuk meningkatkan kredibilitas tadi. Karena kita meminta point of view dari teman kita yang lain sebagai eksternal nih dia. Bagaimana pandangan dia yang memang tidak berada dalam penelitian itu melihat apa yang sudah kita lakukan. Jadi itu insight dari orang tersebut bisa kita jadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas. Yang keenam ada organizing member checking. Jadi member checking ini, kalau di sini kita lihat adalah proses of checking the data obtained by the researcher to the data provider. Tujuannya adalah of which is so that the information obtained and which will be used in writing the report
accordance with what the data source intended. Jadi kita lihat apakah kita cek satu persatu ya. Kita cek dari data ini benar nggak ini dapat dari yang ini. Jadi ada kesesuaian gitu dari melalui member checking ini memang benar data yang didapat ini dari sumber yang kita harapkan gitu ya. Jadi kesesuaian ini bisa ditingkatkan dengan mengorganisasi member checking ini. Next. Masih ada tidak yang untuk, nah ini sudah masuk ke transferability test. Jadi setiap komponen dari validitas dan reliabilitas ini dia punya, kita harus tahu tahapannya bagaimana untuk meningkatkannya gitu ya. Kalau ini yang tadi ya, untuk mereplikasi temuan dari penelitian. Kalau kita appropriately applied or transferred to the population from which the sample was drawn, apakah dia akan menghasilkan temuan yang sama? Nah, ini ya perlu digarisbawahi juga. Transferability of qualitative research cannot be assessed solely by the researcher, ya, but rather by the readers of the research finding. Ya, jadi tidak bisa kita mempercayai apa pemikiran kita saja, karena kita perlu mengecek gitu, apakah pembaca itu paham apa yang kita lakukan. Apakah dengan yang kita sampaikan pada laporan penelitian kita, pada skripsi gitu ya, mereka bisa melihat dengan jelas, mereka bisa tracing apa yang sudah dilakukan ini betul atau tidak. Itu pembaca ya, pembaca yang melihat. Jadi kalau pembaca katanya if the readers are able to gain the clear picture through understanding of the research report, kalau mereka mengatakan oh ini clear sekali nih, ini jelas sistematis sekali, maka kita sudah bisa dikatakan penelitian kita itu sudah memenuhi kriteria dari transferability. Ya, jadi tentu pembaca yang bisa menilai gitu, tidak bisa kita hanya menurut saya ini sudah memenuhi kriteria transferability. Tidak bisa hanya kita yang menentukan ya, harus ada pihak lain. Kita suruh orang lain baca. Nah, menurut kamu bagaimana ini? Apa yang sudah saya lakukan ini kira-kira prosesnya sudah runut belum? Sudah sistematis belum? Ya, itu pembaca yang melihat. Kalau bagi mereka ini sudah tapi kurang lengkap di bagian sini. Gitu ya. Tapi kalau ternyata sudah jelas bagi pembaca apa yang sudah dilakukan, tahapannya jelas. Karena tahapannya jelas, kemudian hasilnya juga hasilnya juga disampaikan dengan jelas. Nah, itu berarti sudah bagus. Itu ya. Jadi pakai readers dia bahasanya. Lanjut, yang terakhir apa? Confirmability ya. Ini masih ya yang tadi sudah dijelaskan. Ini dependability. Dependability ini terkait dengan quality of the research. Dependability refers to the extent to which result are consistent. Nah, ini konsisten. Jadi dia bisa diulangi under similar condition. Kalau kita misalnya sudah hasilnya konsisten tidak kalau kita ulangi lagi penelitian ini ke teman-teman sepertinya Ibu
Ibu terpental dari Zoom. Jadi selanjutnya Ibu Imas ini Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi ada informasi yang perlu saya luruskan juga tadi dari Haikal bahwa katanya di antara yang kamu sebutkan tes tadi 4 itu yang paling penting adalah credibility ya, itu salah ya. Jadi seperti yang sudah jelaskan Bu Eni, ini adalah satu tahapan proses ya. Kita cek dulu kredibilitasnya, cek yang kedua, cek yang ketiga sampai yang keempat. Kita pastikan semuanya terpenuhi. Dan di dalam penelitian kualitatif ini tidak sama dengan kuantitatif. Kalau dia kuantitatif kan kita mengadakan tes misalnya. Setelah kita mengadakan tes, uji coba bukan mengadakan tes, kita mengadakan uji coba. Uji coba instrumen. Instrumennya kita uji coba, kemudian kita hitung validitas dan reliabilitasnya menggunakan perhitungan statistik. Jelas itu dapat nanti. Oh, ini ada dari instrumen ini ada yang tidak valid, ada yang sangat valid, ada yang tidak reliable dan seterusnya. Itu berdasarkan tes. Nah, kalau ini enggak, kita lakukan sebelum kita melakukan pengambilan data. Ada dua sebenarnya, ada dua konsep. Yang pertama sebelum kita melakukan pengambilan data, jadi kita cek dulu, kita sudah punya instrumen. Nah, tapi kita belum yakin, kita belum yakin dengan instrumen kita itu, maka kita perpanjang pengambilan datanya. Kita perpanjang lagi pengambilan data sampai begini. Mengapa kita perlu pengambilan data? Sampai kita pastikan, misalnya begini, kita dapat hasil si X. Si X ini sudah kita dapatkan profilnya. Si X ini begini, kemampuannya begini. Tapi berubah-ubah. Kadang dia jawabannya A, kadang jawabannya B. Kadang-kadang kondisinya A, kadang-kadang kondisinya B. Oleh karena itu kita perlu perpanjang. Sampai apa? Sampai kita dapat hasil yang tidak berubah lagi. Ya, konsisten dia. Sampai konsisten hasilnya baru kita dapat kesimpulkan bahwa si X ini, si A ini begini kondisinya. Ya. Profilnya begini. Itu yang dikatakan tadi. Jadi ini sangat penting sekali dan tidak perlu kita tulis di dalam proposal kita ke validitas dan reliabilitas. Tidak usah, kita ceritakan saja ya bahwa dalam penelitian ini dilakukan proses ini, proses reliabilitas dan ini. Dan yang paling penting itu adalah triangulasi data. Menurut saya itu yang juga sangat penting sekali, triangulasi data untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu memang benar-benar dapat kita percaya. Ya, seperti yang dibahas oleh Bu Weni tadi, bisa saja pada saat tes dia tidak mengisi, kosong jawabannya. Ketika kita lacak pada saat wawancara, bisa dia jawab. Nah, karena menurut dia tidak penting untuk menuliskan yang seperti itu. Misalnya begini contohnya. Contohnya pada kita di soal kita itu mestinya dia membuat ilustrasi gambar. Dibuatnya dulu ilustrasi gambar. Ada poinnya itu, kalau di dalam kuantitatif ada poinnya. Ada poin untuk membuat ilustrasi gambar. Di dalam karena siswa ini tidak membuatnya, tidak dibuatnya. Pada waktu wawancara kita tanya, ini kamu perhatikan soalnya, coba dibuat ilustrasi gambarnya. Bisa dia. Oh, bagus sekali ilustrasinya. Kita tanya, kenapa pada waktu ulangan kemarin tidak kamu buat gambarnya? Itu apa? Tidak penting bagi saya itu. Yang penting saya sudah tahu langkah berikutnya. Nah itu. Nah jadi kita kalau di dalam penelitian kuantitatif itu langsung 0 skornya itu. 0 karena tidak diisi. Di dalam penelitian kualitatif tidak ada seperti itu. Ya, ternyata dia bisa. Itu yang kita gunakan. Ya, yang kita jadikan kesimpulan kita bahwa ternyata siswa ini kemampuan dia menyelesaikan soal itu untuk membuat ilustrasinya bisa dikerjakannya dengan baik. Nah itu kira-kira. Jadi triangulasi data ini merupakan
poin penting di dalam penelitian kualitatif. Ya, sangat penting sekali. Makanya di dalam penelitian kualitatif kita tidak bisa mengandalkan hanya satu alat pengambil data. Nah, ini kan di situ katakan from various. Jangan penting sekali. Jadi kita gunakan data tes, kemudian kita konfirmasi melalui wawancara. Bila perlu kita konfirmasi lagi melalui data dokumen dan sebagainya. Semakin banyak variasinya semakin bagus. Ya. Karena apa? Karena penelitian kualitatif ini adalah kita akan mencari informasi yang sebenar-benarnya dan sedetil-detilnya. Oleh karena itu, subjek penelitiannya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Bila perlu, kalau menurut kita cukup dengan 3 siswa saja kita jadikan subjek penelitian kualitatifnya. Ya, karena tidak mungkin kita akan mewawancara 30 siswa. Tidak cukup waktu. Jadi 3 siswa tapi mendalam ya, deep. Nah, itu yang paling penting. Dalam analisis kita. Kita dalami betul analisis terhadap satu siswa sampai detil. Nah, sebelum saya lupa, saya ingatkan bahwa di dalam triangulasi data ini, data yang kita ambil dari subjek kita itu adalah data yang sama. Misalnya pada waktu tes kita menanyakan tentang melukis. Nanti pada waktu wawancara kita tanyakan lagi. Jadi bedanya hanya sedikit saja. Tes itu secara tertulis, wawancara adalah secara oral. Ya. Itu saja bedanya. Tapi yang ditanyakan sama. Karena apa? Karena kita akan konfirmasi apakah hasil yang kita peroleh dari data tes ini adalah data yang valid apa tidak. Nah, kita konfirmasi melalui wawancara. Jadi jangan lagi tesnya nanyakan A, wawancara nanyakan B, tidak ketemu dia triangulasinya. Ya. Jadi ini yang harus dipastikan. Nah, itu saya kira itu tambahannya. Jadi empat ini proses ini harus dilewati. Ya, dari 2.1 sampai 4 kalau tadi. Begitu tambahannya. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Silakan. Izin bertanya Ibu Nyimas. Ya, silakan. Jadi kan tadi sudah disinggung sama Ibu sedikit kalau kita bisa pilih siswanya itu sedikit saja. Misalkan di saat memilih 3 siswa itu untuk mengukur kemampuan mereka ini, seandainya kita kenal sama siswanya nih Bu, maksudnya itu sudah tahu gimana kemampuannya, 3 yang dipilih ini 3 tingkatan yang berbeda gitu Bu. Maksudnya itu ada yang emang kemampuannya di bawah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Itu boleh nggak Bu kira-kira dalam penelitian? Ya, tergantung kriteria kita. Kan kalau penelitian kualitatif ini kan teknik samplingnya itu kan biasanya purposif, ada kriteria. Nah, kriteria kita terserah apa kriteria kita tergantung penelitian kita. Tapi kalau penelitian kita umum saja, biasanya kriterianya yang pertama itu adalah kemampuan akademik, ranking tadi. Seperti kata Haikal, ranking. Jadi kita ranking, kita kelompokkan kelompok tinggi, kelompok sedang, kelompok rendah siswa itu. Kita ambil 2 atau 3 dari atas, 3 dari tengah, 3 dari bawah, sehingga dapat 9. Dari 9 itu kita konfirmasi lagi pada gurunya. Saya ini perlu 5 siswa, ini Bu Guru, Pak Guru. Ini ada 9. Menurut Bapak atau Ibu Guru, kalau 5 yang mana? Nah, ditunjuknya 1, 2, 3, 4, 5 ini nih. Bagus ini 5 orang ini bisa diajak wawancara. 5. Dari 5 itu kita tanya lagi, konfirmasi kepada lagi yang bersangkutan siswanya. Ini mau enggak ya? Nanti kalau saya wawancara, mau. Ada yang enggak mau? Tuh maaf ya, saya banyak sekali les. Enggak cukup waktu nanti. Nah, berkurang lagi dari 5 jadi 3. Dari 5 berkurang jadi 4. Muncullah 4. Jadi kriterianya dituliskan di
metode penelitian kita. Apa kriteria kita dalam meneliti subjek? Tapi bisa saja penelitian kita tuh memang kita perlu siswa yang kemampuan tinggi. Ya, berarti itu yang kita jadikan kriterianya. Kriterianya adalah subjek yang dipilih adalah subjek dengan kemampuan. Karena kita akan mengukur kemampuan berpikir tingkat tingginya misalnya ya, kira-kira begitu. Jadi kita tidak bicara kenal, kalau bisa jangan kenal ya. Bukan berarti maksudnya supaya tidak bias ya. Jadi kita memang menggunakan subjek yang benar-benar memenuhi 3 kriteria tadi. Kalau kebetulan apa yang kita kenal ya tidak apa-apa. Kebetulan itu bukan sengaja kita pilih, tidak boleh kalau sengaja kita pilih. Ya, begitu. Ada lagi silakan. Izin bertanya. Nah, ini harus direkam nanti ya, selama proses pengambilan data harus direkam. Karena apa? Setelah itu nanti akan dibuat transkripnya. Ini yang sering terlupa sama peneliti. Kalau ketika ujian kita tanya, ini kamu buat wawancara ini mana transkripnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, karena itu karena tidak dianggap penting, padahal penting sekali. Jadi kita buat transkripnya nanti. Mulai dari Assalamualaikum kita buka sampai Assalamualaikum kita pamit lagi, itu transkripnya lengkap kita buat. Jadi makanya harus kita rekam. Harus kita rekam menggunakan audio ya. Rekam. Kemudian pada saat penelitian juga harus ada yang merekam. Tujuannya untuk apa? Takut ada hal-hal yang tertinggal. Nah, kita bisa buka lagi rekaman kita, memastikan bahwa data kita itu adalah lengkap. Ya, harus begitu. Dan itu dimasukkan di dalam metode penelitian kita. Tujuan kita tuh wawancara tuh apa? Siapa yang melakukan wawancara? Wawancaranya berapa lama? Aspek yang diwawancara apa saja? Menggunakan apa wawancaranya? Nah, kira-kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ibu izin bertanya. Lanjutlah Bu Weni. Bu Eni tidak ada ya? Masih keluar Bu Eni ya? Ada. Bu Eni. Ya, ada lagi pertanyaan? Ibu maaf izin bertanya Ibu. Ya. Jadi di sini misalnya kita itu ingin penelitian kita itu berkenaan dengan mengukur persepsi siswa terhadap metode pembelajaran. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan metode penelitian kualitatif, apakah jika subjek penelitian kita itu hanya menggunakan 5 atau 10 orang itu sudah cukup memvalidasi? Kalau kamu kualitatif murni, ya cukup. Ya, tapi kalau misalnya kamu memadukan antara kuantitatif dan kualitatif, bisa saja diawali dengan angket misalnya ya. Kita angket dulu kan persepsi kan. Kita berikan angket kepada seluruh siswa, baru kemudian untuk mendukung data angket kita wawancara. Nah, itu yang tadi yang gunakan 5 atau berapa siswa itu. Cukup itu. Ya. Tapi kalau memang kualitatif murni ya cukup 5 orang tapi detil. Dan tidak cukup dengan wawancara saja. Ya, harus ada data pendukung lainnya. Metode pengumpulan data yang lain. Persepsi apa nih? Persepsi siswa. Iya, Ibu. Ya, biasanya dia angket dulu. Nah, kalau angket dulu, ya
kamu menggabungkan antara kuanti dan kuali. Atau bisa saja ini kuali murni ya, tapi tidak cukup dengan angket, misalnya angket pada lima boleh juga. Diberikan angket dulu 5 orang siswa, kemudian kita wawancara, boleh juga, itu kualitatif murni. Ya kira-kira begitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya? Jawa. Kalau yang kemarin itu ada pariwisata Pak. Dia tidak ada lagi berarti mungkin sudah terpenuhi kali tuntutannya. Baca ya. Apa jadinya? Apa? Mana kulit kotaknya? Seperti yang punya Bu Ibu. Iya. Dari kemana lah bagusnya ya? Selesai kerja Bu ini. Oh, sudah tidak lagi kayaknya Bu ya. Ya. Udah cukup ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang jelas boleh nanti di grup WA saja ya. Nah, jadi kesimpulannya memang untuk validitas dan reliabilitas ini harus diperhatikan ya. Jadi sebagai rambu-rambu kita dalam penelitian untuk mengecek gitu apakah sudah on track atau belum gitu. Ini jadi rambu-rambunya. Apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diharapkan dalam penelitian kualitatif gitu ya. Jadi dengan mengetahui validitas dan reliabilitas kita bisa mengetahui bahwa penelitian kita ini sudah on track. Oke ya. Mungkin demikian ya Bu ya. Mau tambahkan lagi Bu Imas? Cukup. Cukup ya. Terima kasih untuk kelompok Haikal ya sudah mempresentasikannya juga semuanya ya. Kita ketemu lagi insya Allah bisa luring minggu depan ya di hari dan waktu yang sama. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imas. Terima kasih Bu Weni dan Ibu Nyimas. Recording stop.